Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 1? Semoga kalian tetap sehat ya dan selalu semangat untuk belajar. Mari anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda, pembelajaran ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar apa saja? Hari ini kita akan belajar 1. Bermain peran tentang aturan menggunakan benda. 2. Mendeskripsikan benda. Dan yang ketiga, menyelesaikan soal pengurangan. Nah, kita mulai anak-anak ya dengan kegiatan Ayo Bermain Peran. Kita baca percakapan berikut dengan cermat. Percakapan antara siapa saja? Antara Ibu, Mutiara, dan Udin. Mengapa kamu sedih, Mutiara? Penggarisku hilang, Bu. Mungkin kamu lupa menyimpannya. Tiba-tiba Udin datang. Mengapa kamu sedih, Kakak? Penggarisku hilang, Udin. Maksud Kakak penggaris yang berwarna merah? Iya, betul, warnanya merah. Maafkan aku, Kakak. Aku tadi meminjamnya sebentar. Udin, kalau meminjam penggaris Kakak harus minta izin. Iya, Bu, maafkan aku, Kakak. Kakak dan Udin bersalaman. Kakak memaafkan Udin. Dan Udin berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Udin akan meminta izin sebelum memakai barang orang lain. Nah, ini anak-anak ya, ini adalah contoh percakapan tentang sebuah aturan apabila kita memerlukan benda, mungkin kita meminjam dari orang lain, menggunakan benda dari orang lain, sebelumnya kita harus meminta izin dulu, ya. Dan apa yang dilakukan Udin itu belum betul karena memakai bendanya milik Kakak tapi lupa tidak izin dulu. Namun Udin menyadari kesalahannya. Udin pun meminta maaf kepada Kakak. Dan Kakak Udin berbesar hati memaafkannya. Indah ya anak-anak ya kalau kita saling memaafkan. Tapi Udin harus berjanji tidak boleh mengulangi perbuatannya lagi. Nah, dari pengalaman Udin itu anak-anak, kita bisa belajar bersama ya. Kita harus minta izin dulu apabila akan menggunakan benda milik orang lain, meskipun itu saudara kita, keluarga kita yang ada di rumah. Baiklah anak-anak. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah gambar Siti. Siti sedang memegang sebuah benda. Kalian pasti tahu ya apa yang dipegang Siti itu. Apa anak-anak? Ya, penggaris. Sekarang kita akan mendeskripsikan atau menjelaskan apa itu penggaris ya. Nah, gambar ini adalah gambar penggaris. Bentuknya persegi panjang, warnanya merah. Penggaris digunakan untuk mengukur. Anak-anak, dalam hal mendeskripsikan benda, kita bisa mengambil contoh bentuknya ya, bisa berbentuk bangun datar atau bisa berbentuk bangun ruang. Contoh bentuk bangun datar misalnya persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran contohnya ya. Kalau bentuk bangun ruang contohnya ya seperti balok, kubus, kemudian ada bola, tabung ya anak-anak ya. Kemudian nah dari apa yang tadi sudah kita simak bersama ya tentang penggaris, coba kalian memilih benda yang ada di rumah atau kelasmu. Kemudian gambarlah benda tersebut. Berilah penjelasan tentang benda seperti contoh ya. Kalian bisa mengerjakan di buku PS secara mandiri ya. Di sebelah kiri itu kotak yang kecil untuk gambar bendanya dan yang kotak segi panjang itu untuk deskripsinya. Nah, ya.
Sekarang berikutnya coba diamati, ini Siti sedang ngapain ya? Wah, Siti ini anaknya rajin sekali. Rupanya Siti sedang bersih-bersih kamar ini ya. Kamarnya begitu tampak rapi dan bersih ya anak-anak ya. Oke, Siti anak yang rajin. Siti merapikan kamar setiap hari. Hari ini Siti ingin merapikan buku. Ada banyak buku yang sudah tidak dipakai. Siti ingin menyumbangkan kepada orang lain. Siti memisahkan buku yang akan disumbangkan. Wah, selain rajin, Siti ini juga baik hati. Siti suka berbagi dengan teman-temannya ya anak-anak ya. Nah, lihat caranya Siti ya. Nah, Siti memiliki 43 buah buku anak-anak. Ini sudah dibeda-bedakan ini ya. Yang sebagian ada 21 buku diambil sama Siti untuk disumbangkan kepada teman-temannya ya. Nah, sekarang kita bantu Siti menghitung ya. Dari 43 buku tadi, jika disumbangkan 21 buku, maka ada berapa buku Siti yang tersisa ya? Ternyata buku Siti yang tersisa ada 22 buku. Nah, bagaimana caranya menghitung? Pernyataan tersebut dapat ditulis dalam bentuk pengurangan ya. Kenapa pengurangan? Karena dari ke-43 bukunya Siti diberikan ke orang lain, berarti jumlah buku Siti pasti berkurang ya. 43 dikurangi 21 sama dengan 22. Ini kalimat matematika pengurangan ditulis secara memanjang atau mendatar ya anak-anak ya. Nah, kalimat tersebut bisa ditulis dengan cara susun ke bawah. Seperti contoh, ini ya 43 bilangan yang dikurangi, kemudian pengurangnya adalah 21, ditulis di bawahnya. Satuan lurus dengan satuan di sebelah kanan, berikutnya nilai tempat puluhan harus lurus juga ya. Nah, kalau kita gambarkan bendanya 43 itu sebanyak ini anak-anak ya. Nah, tahap pertama yang kita kerjakan memilih nilai satuan yaitu 3 dan 1. 3 bilangan yang dikurangi dan 1 pengurangnya. 3 dikurang 1 sama dengan 2 ya. Nah, ini kalau dikurangi 21 ya. Sekarang tahap kedua kita kurangkan puluhannya anak-anak. 43 dikurangi 21, 40-an dikurangi 2. 20-an ya, lurus nih tempat yang sama diluruskan, sama dengan 20-an ya. Yang satuan ditulis di belakang tadi, jadi 2 satuan dan 20-an, jadi hasilnya 22 ya. Jadi 43 dikurangi 21 hasilnya sama dengan 22. Kita coba untuk menyelesaikan masalah berikutnya ya. Nomor 1, Udin memiliki 54 buah mobil-mobilan. Udin memberikan 23 buah mobil-mobilan kepada temannya. Masalahnya, kita bantu Udin yuk menghitung berapa mobil-mobilan Udin sekarang. Nah, kita gambarkan ini anak-anak. Semuanya ada 54 awalnya. Lalu dikasihkan 23 ya ke temannya ya. Yang dikasihkan ini kita coret ya. Jadi sisanya yang 31 ya, 30-an ditambah 1 satuan. Mobil-mobilan Udin sekarang berjumlah 31 buah. Nomor 2, Dayu membeli bunga mawar sebanyak 64 tangkai. Dayu memberikan 34 tangkai bunga mawar kepada temannya. Berapa banyak bunga mawar Dayu sekarang? Nah, ini kita lihat ya, semuanya ada 64 ya anak-anak ya. Satu gerombol yang besar itu ada 10-an itu ya, atau 10 ya. Ada 60-an dan 4 satuan itu ya. Lalu kita berikan 34 tangkai anak-anak. Nah, 34 tangkai. Oh, 30 tangkai. Jadi 30 berjumlah 30 ya anak-anak ya. Yang 4 itu hilang ya. Belum dicoret ini ya, tinggal 30. Nah, Lani, yang ketiga, Lani mempunyai pepaya sebanyak 46 buah. Lani memberikan 42 buah pepaya kepada temannya. Berapa banyak buah pepaya Lani sekarang?
Nah, kita lihat gambarnya ya. Mula-mula ada 46 buah. Lalu diberikan sebanyak 42 buah anak-anak yang kita coret ini diberikan orang lain. Sisanya itu yang nggak dicoret. Ada berapa? Ada 4. Coba kita lakukan pengurangannya ya. Nah, 6 satuan dikurangi 2 satuan 4. 40-an dikurangi 4 habis anak-anak. Atau 0. Kalau nolnya di depan tidak perlu kita tulis. Jadi 46 dikurangi 42 sama dengan 4. Kesimpulannya, buah pepaya Lani sekarang berjumlah 4 buah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga anak-anak Min 1 Kota Malang tambah pintar dan hebat ya. Rajin beribadah dan patuh pada orang tua. Alhamdulillah anak-anak, pelajaran kita hari ini selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah difahami oleh kalian semuanya. Dan semoga ilmu yang tadi kita pelajari bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.